اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat pilihan. Dan telah kita pilih untuk pengajian yang kedua ini 10 ayat yang berkaitan dengan 10 judul pula, yang tujuannya adalah bagaimana membentuk kepribadian, khususnya sebagai seorang remaja atau seorang pemuda Islam yang memiliki identitas tersendiri sebagai seorang pemuda, berbeda dengan pemuda-pemuda lain. Pemuda-pemuda Islam memiliki idealisme. Idealismenya adalah mengikuti kebenaran. Kebenaran yang mutlak itu adalah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda Islam adalah pemuda yang memiliki idealisme mengikuti kebenaran. Berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti kebenaran dengan iman yang ada di dalam dada, mengikuti kebenaran. Kemudian bukan hanya mengikuti kebenaran, tetapi memperjuangkan kebenaran. Kalau digunakan kata memperjuangkan kebenaran, bermakna di sana ada orang yang akan menentang idealisme, yaitu untuk mengikuti kebenaran. Di sana ada orang yang tidak suka kita mengikuti kebenaran, menghalang kita untuk mengikuti kebenaran. Maka apabila demikian, bermakna kita mesti berhadapan dengan mereka. Maka kita disebut memperjuangkan kebenaran. Kita tidak mau meninggalkan kebenaran. Kita mau hidup di atas kebenaran dan mati pun di atas kebenaran. Itu namanya memperjuangkan kebenaran. Nah, dalam memperjuangkan kebenaran kita perlu mempersiapkan kekuatan. Nah, ini pengajian yang kedua dahulu ya. Pertama dahulu membangun idealisme, yang kedua adalah mempersiapkan kekuatan. Kekuatan mesti disiapkan supaya ketika berhadapan dengan musuh yang coba untuk melemahkan kita, mungkin juga mengalahkan kita, mungkin juga membinasakan kita, tapi tak akan mungkin bisa membinasakan, sebab orang-orang beriman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mempersiapkan kekuatan itu, kita berpegang kepada 2 pusaka yang telah ditinggalkan kepada kita. Dan apabila kita warisi 2 pusaka tersebut dan berpegang teguh kepadanya, maka insya Allah kita akan dapat mengalahkan musuh yang coba untuk melemahkan dan mengalahkan kita. 2 pusaka tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi untuk sampai kepada berpegang kepada 2 pusaka tersebut, maka kita perlu ada dalam hati itu bukan hanya iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran sebagai firman Allah, atau kepada Rasulullah, yaitu iman kepada sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak. Tetapi kita bekalkan lagi diri di dalam dengan cinta kepada Allah, cinta kepada
kepada Rasulullah sehingga membawa kita kepada mendekati ayat Al-Quran dengan membacanya. Begitu juga hadis Rasulullah SAW, kemudian diteruskan dengan mengetahui kandungannya. Dan itu yang akan membawa kita kepada orang-orang yang mengetahui hakikat hidup ini dengan sebenarnya, karena dengan ilmu yang sudah ada pada kita. Karena ilmu itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Maka insya Allah dengan dua bekal tersebut, maka kita akan dapat menghadapi perjuangan hidup ini dengan mudah. Nah, bekal itu akan dapat kita ketahui melalui pemanfaatan akal yang ada pada kita. Kita gunakan akal. Masuk kita ke satu majelis ilmu, di majelis ilmu itu diterangkan ayat-ayat Al-Quran, diterangkan hadis-hadis Rasulullah. Akhirnya ketika kita manfaatkan akal kita dengan mengikuti pengajian di majelis ilmu, maka kita dapat bekal bagaimana membawa diri, bagaimana menghadapi musuh. Bagaimana membawa diri, bagaimana menghadapi musuh dengan memanfaatkan akal. Maka musuh Islam itu pandai supaya kita tidak memanfaatkan akal kita, maka kita ini disibukkan dengan apa yang membawa kita ini lalai dari memanfaatkan akal. Hiburan ini menghilangkan fungsi akal. Sampai-sampai akal kita pun tidak memahami apa yang ia sebut dari mulutnya melalui nyanyian yang tidak ada makna. Cobalah lihat nyanyian yang tidak ada makna itu. Tidur lagi, sudah tidur, bangun lagi, sudah bangun, tidur lagi. Apa maknanya? Tak ada makna. Tapi itulah dia yang dinyanyikan, yang didendangkan. Oleh siapa? Oleh orang yang tak berakal. Andaikan berakal, mana mau kita mengeluarkan kata yang tidak ada maknanya. Orang yang berakal tidak akan mungkin mengeluarkan kata yang tidak ada makna. Dan tak tahu lagi entah apa lagi nyanyian-nyanyian yang lain yang sama sekali tak ada kandungan maknanya yang bisa diambil manfaat untuk kehidupan. Untuk kehidupan kita tidak, untuk kehidupan masyarakat dan umat pun tidak. Akhirnya betul-betul lah anak-anak remaja kita, pemuda-pemuda kita tidak memanfaatkan akal mereka, padahal mereka memiliki akal yang cerdas. Apabila kita lihat di sekolah, mereka mendapatkan nilai yang tinggi, bermakna mereka punya akal. Tetapi ketika dibawa kepada kehidupan, mereka tak memanfaatkan kecerdasan akal tersebut. Ada lagi yang berolahraga saja. Ada pula yang tidak berolahraga tapi menghabiskan waktu untuk mengetahui orang yang berolahraga. Pemain sepak bola. Semua tahu ini siapa yang sudah dijual ke klub ini, siapa yang paling mahal harganya. Itu dia ketahui. Apalah maknanya mengetahui orang yang telah dijual beli? Manusia dijual beli sekarang ini. Pemain ini adalah pemain yang paling mahal. Dan begitulah kita ketahui sekarang dari kenyataan yang ada bahwasanya ramai dari kalangan kita, remaja, pemuda tidak memanfaatkan akal. Habis umur itu menceritakan orang yang tak berguna itu. Orang itu tak berguna sebenarnya untuk diri dia, tidak. Karena dia sudah jual beli dirinya dan tidak ada misi dalam hidupnya. Kemudian kita habiskan waktu di situ. Ada lagi yang lebih buruk dari itu, yaitu menghabiskan waktu untuk mengikuti perkembangan selebriti. Selebriti ini sudah berumah tangga, ini sudah bercerai, ini ditangkap oleh polisi, ini sudah dimasukkan dalam penjara. Habis waktu hanya untuk mengetahui kehidupan mereka yang tak tahu ujung pangkal itu. Ini orang yang tidak memanfaatkan akal. Kita dapati tidak sekarang nih dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita dapati. Suka pula dia duduk di situ. Suka pula dia. Matanya 2 dijadikannya 4 mata.
Akhirnya bagaimana dia bisa melihat dengan baik? Matanya dah 4 dah. Akhirnya itulah yang kita lihat, tidak ada nilai lagi dalam hidup, sebab yang membuatnya bernilai telah diabaikan, yaitu akal. Kelebihan manusia ada pada akal manusia. Manusia menjadi mulia karena akalnya. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam dengan apa? Kami muliakan dengan akal. Tapi musuh pandai, akal itu telah dapat diabaikan oleh sebahagian besar umat Islam. Bukan sebahagian kecil, sebahagian besar umat Islam. Bagaimana untuk kembali kepada kekuatan? Tidak ada jalan lain kecuali memanfaatkan akal. Inilah judul kita pada kali ini, yaitu memanfaatkan akal. Karena pengajian ini adalah pengajian tafsir, maka kita pilih ayat Al-Quran untuk membahaskan perkara ini, yaitu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Ankabut, ayat yang ke-41, 42 dan 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Inna Allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Allah berfirman, Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Permisalan atau perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung-pelindung. Perumpamaannya seperti apa? Perumpamaannya adalah kamathalil ankabut, seperti laba-laba. Bagaimana laba-laba itu? Ittakhadhat baita, dia buat rumah. Laba-laba itu buat rumah. Wa inna awhanal buyut, bagaimana rumah laba-laba yang dibuat oleh laba-laba itu? Dan sesungguhnya selemah-lemah rumah labaitul ankabut, adalah rumah laba-laba. Jadi laba-laba itu meminta perlindungan kepada rumahnya, yang rumahnya itu sendiri lemah, meminta perlindungan kepada yang lemah. Bagaimana mungkin akan dilindungi? Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka itu mengetahui. Kalau mereka mengetahui, maka mereka tidak akan mungkin mengambil pelindung dari selain Allah, karena sama seperti laba-laba yang mengambil pelindung rumahnya sendiri untuk melindungi dirinya. Maka dengan angin kencang sedikit saja, bagaimana rumah laba-laba? Habis. Dengan jari kelingking saja umpamanya, habis sudah rumah laba-laba itu kita binasakan. Jari kelingking saya tak ada kekuatan. Maka jangan seperti laba-laba meminta perlindungan ke rumahnya sendiri. Jangan minta perlindungan kepada selain Allah. Ini kandungan ayat 41. Ayat 42 pula Allah menerangkan permisalan ini datang dari Allah. Apabila Allah memberikan permisalan, datang dari ilmu Allah yang luas. Apabila datang dari ilmu Allah yang luas, maka terimalah wahai manusia yang kurang berilmu. Jadi kalau ilmu kita sedikit, kemudian ada orang yang ilmunya banyak memberitahukan sesuatu kepada kita, maka yang berilmu sedikit ini mesti menerima pemberitahuan dari yang berilmu banyak. Seorang anak SD umpamanya diberitahu oleh seorang dosen profesor doktor di universitas. Apakah anak SD ini boleh membantah yang diberitahu oleh profesor doktor? Tak betul lah wahai Pak Doktor Profesor. Nah, kalau membantah juga bagaimana? Tak tahu diri anak SD ini. Begitu juga lah dalam ayat ini Allah memberitahu ini dia permisalan orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahui. Dengan pengetahuan Allah diberitahukanlah kepada kita sehingga kita pun sekarang menjadi tahu.
Nah, apabila menjadi tahu bermakna kita telah memanfaatkan akal. Ini dia yang menjadi fokus pengajian kita ini. Ma yad'una min dunihi min syai'. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang mereka seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari apapun yang mereka seru itu. Allah mengetahui bahwasanya semua yang diseru selain Allah itu tidak punya kekuatan untuk melindungi. Allah memberitahu supaya kita pula jangan sampai setelah pemberitahuan Allah masih juga meminta pertolongan, perlindungan kepada selain Allah. Minta perlindungan kepada jin, kepada dukun. Dukun sendiri tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi ramai pada hari ini. Untuk berkuasa minta tolong ke orang pintar. Orang pintar itu bukan pintar, bodoh dia. Kita aja yang menyebut dia pintar. Kalau kita menyebut orang yang pintar itu, menyebut orang yang bodoh itu pintar, bermakna kita pun. Nah, itu tak saya nyebut itu. Orang yang disebut pintar itu bodoh sebenarnya. Kemudian kita pula ikut-ikut pula menyebut orang yang bodoh itu pintar, maka kita pun jadi tak pintar. Tak pintar ni bahasa lembut sikit lah. Maka kita pun menjadi bodoh juga. Allah sendiri yang menyebutnya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang diseru selain Allah itu adalah tidak memiliki kekuatan. Siapa yang memiliki kekuatan? Yang memiliki keperkasaan Allah. Maka ujung ayat, wa huwal aziz, dan dialah Allah yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Wah, nampak kekuatan umat Islam apabila mereka memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian Allah tutup ayat tentang permisalan ini dengan wa tilkal amsal, dan itulah dia permisalan atau perumpamaan, nadribuha linnas, kami buat untuk manusia, wa ma ya'qiluha, dan tidaklah, ya'qiluha dari kata akal, dan tidaklah memahami dengan akalnya permisalan tersebut illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Ada ilmu maka dia akan fahamlah permisalan, tak ada ilmu tidak akan faham. Inilah dia terjemahan dan sekaligus ada ulasan sedikit supaya lebih mudah kita untuk memahami kandungan ayat ini. Sekarang kita berikan dahulu tafsir ringkas sebelum kita pindah ke tafsir yang lebih panjang. Ketiga ayat ini menerangkan tentang permisalan. Banyak di dalam Al-Quran permisalan-permisalan. Salah satunya adalah permisalan tentang orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung. Tidak akan menjadi kuat apabila meminta perlindungan kepada selain Allah. Apa sebab? Sebab selain Allah itu tidak kuat. Meminta perlindungan kepada yang tidak kuat, akankah mungkin menjadi kuat? Tidak. Tetapi kalau kita lemah kemudian meminta perlindungan kepada Allah yang kuat, dalam ayat ini disebut yang maha perkasa, maka kita pun jadi perkasa. Permisalan ini Allah ingin terangkan dengan lebih mudah, yaitu apabila meminta perlindungan kepada selain Allah yang tidak kuat, yang tidak lemah, maka permisalannya sama seperti laba-laba yang meminta perlindungan kepada rumahnya sendiri. Apabila kita melihat dengan mata kepala kita, karena mudah bagi kita untuk melihat laba-laba, karena banyak di rumah kita ada. Pergi ke pohon kayu, nampak di situ juga ada laba-laba. Pergi belakang rumah, nampak laba-laba. Di mana manusia tak lalu lalang di situ, laba-laba ada buat rumah di situ. Maka laba-laba ini ada di sekitar kita. Kemudian kita lihat betapa lemahnya rumah laba-laba tersebut. Ambil lidi, satu lidi saja ambil. Nah, kemudian diambil satu-satu tiang rumah laba-laba itu. Kan ada tiangnya kan, tiangnya dilekatkan ke batu, dilekatkan ke dinding, dilekatkan ke pohon, itu tiangnya itu. Jadi mengapa
Allah menggunakan kata rumah laba-laba? Karena biasanya kalau kita menyebut rumah ada dindingnya, ada atapnya. Tapi ini rumah laba-laba ini mana pula ada dinding, ada atap. Nah, disebut sebagai rumah karena ada tiangnya, tempat tegaknya. Di mana tempat tegaknya? Di mana dia melekatkan rumahnya itu. Cobalah ambil lidi, kemudian putarkan lidi itu ke tiangnya satu-satu. Berapa tiangnya yang dia ada di dinding, di batu, di pohon itu. Habisi dia. Sudah, dengan laba-labanya sekali terpulun dia ke dalam itu. Tahu terpulun? Masuk dia ke dalam itu sekali dan dia mati dengan rumahnya sendiri. Begitu lemahnya dengan satu lidi saja. Nah, permisalan seperti ini untuk menerangkan kepada kita, ini permisalan ini kan yang nampak. Perkara ini perkara yang nampak, terlihat. Nah, yang Allah ingin terangkan itu adalah yang tak nampak, yang tidak terlihat. Karena ada orang yang meminta pertolongan kepada musuh Islam, pada orang-orang kafir, supaya terselamat ekonominya, karena ekonominya jatuh, umpamanya krisis ekonomi. Untuk membangun ekonominya sendiri, minta bantuan, minta pinjaman kepada musuh sendiri. Mana mungkin dia akan bisa selamat dari krisis ekonominya? Tak akan mungkin. Karena dia minta perlindungan kepada musuh. Musuh itu miskin, minta perlindungan kepada yang miskin. Mestinya minta perlindungan kepada yang kaya, yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah dia laba-laba yang minta perlindungan ke rumahnya sendiri. Laba-laba bapak ni, marah pula dia kalau disebut laba-laba. Saya ini profesor doktor lah dalam bidang ekonomi. Nah, ini orang yang tidak mau diberitahu oleh yang maha tahu. Ini ayatnya. Dalam politik juga begitu. Cara politik seperti ini cara politik yang tidak akan membangun kekuatan. Apa sebab? Ini cara politik seperti ini adalah cara politik sekuler ini. Tidak ada kekuatan, ini malah akan menjatuhkan lagi kekuatan yang ada dalam negara ini. Karena ini tegaknya ini di atas dasar materialism, sifatnya kebendaan. Ini tidak akan membangun kekuatan, ini malah akan menjatuhkan bangsa ini. Apabila apabila diberitahu seperti ini adalah cara-cara yang di luar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan meminta perlindungan kepada sistem selain yang telah diturunkan oleh Allah. Ini tidak akan membangunkan kekuatan. Ini sama seperti laba-laba meminta perlindungan kepada rumahnya sendiri. Ini tidak akan mendatangkan kekuatan. Ini pemberitahuan. Tapi ramai juga yang pakar politik, pakar apalagi yang lain, ekonomi, ketentaraan, budaya dan lain sebagainya. Enggak, kalau mau negara ini maju, kuat dan sejahtera, maka diarahnya kan kita kepada musuh. Maka ini telah tersalah jalan. Ini perlu, ini pemikiran yang seperti ini perlu. Pada remaja perlu. Karena mulai dari remaja ini mulailah kita meneliti. Betul lah yang disampaikan Al-Quran, betul lah. Sehingga ketika amanah nanti ada di tangan kita, maka kita dapat menjalankan amanah itu dengan tepat dan benar. Maka Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, tidaklah berguna permisalan itu melainkan orang yang berakal, yang dengan akalnya itu dia berilmu. Inilah dia 3 ayat yang menerangkan tentang perkara yang penting untuk membangun kepribadian, yaitu memanfaatkan akal sehingga lahirlah pribadi pemuda Islam yang sejati. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Ayat yang ke-41. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Permisalan atau perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung. Ini yang akan difahami nanti oleh akal. Permisalan ini. Kalau disebut permisalan bermakna kaitannya dengan misal dan yang dimisalkan. Jadi ada 2. Ada misal dengan yang dimisalkan. Misal, apa permisalan itu? Misalnya adalah laba-laba. Itu misal.
Yang dimisalkan apa? Yang dimisalkan adalah orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Orang-orang itu dimisalkan. Dengan apa dimisalkan orang-orang tersebut? Dengan laba-laba. Kemudian laba-laba kita lihat meminta perlindungan kepada rumahnya. Kemudian diterangkan rumah laba-laba itu lemah. Jadi laba-laba meminta perlindungan kepada rumahnya yang lemah. Yang dimisalkan adalah orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah, yang selain Allah itu adalah lemah. Jadi kalau disebut misal, maka misal itu berkaitan dengan yang dimisalkan. Biasanya yang misal itu adalah yang dekat dengan kita, yang dimisalkan itu agak tersembunyi. Nah, biasanya begitu. Karena tujuan permisalan itu adalah untuk mendekatkan kita supaya kita cepat memahami yang tersembunyi itu. Umpamanya sekarang ini, saya punya anak, umpamanya anak saya yang paling kecil itu, umpamanya tak ada di sini. Tetapi saya ingin memberitahu juga tentang berapa besarnya anak yang kecil ini. Kan tak tahu anak saya yang kecil berapa besarnya. Maka bagaimana supaya mudah untuk memahami anak yang kecil ini? Maka saya misalkan, saya cari di sini mana ada anak kecil yang sebesar anak saya. Maka saya panggil anak yang kecil itu. Maka saya misalkan. Siapa yang dimisalkan? Anak saya yang tak ada di sini. Saya misalkan dengan siapa? Dengan anak kecil yang ada di sini. Nah, anak saya itu adalah seperti ini besarnya, tingginya seperti ini, kurusnya seperti ini. Kalau berjalannya pun seperti ini juga. Dengan permisalan ini, dengan yang ada di depan mata ini, dapatlah kita memahami yang tidak ada di depan mata. Jadi permisalan itu untuk mendekatkan kepada kita perkara yang jauh, atau untuk menampakkan kepada kita perkara yang tersembunyi. Nah, meminta perlindungan kepada selain Allah ini kan tersembunyi ini, tak nampak dia, abstrak. Bagaimana supaya nampak jelas? Dimisalkan dengan yang nampak jelas, yaitu laba-laba meminta perlindungan kepada rumahnya. Semua orang memperhatikannya. Oh iyalah. Nah, begitulah permisalan orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Kalau dengan dimisalkan juga, dan yang dimisalkan sudah nampak jelas, dan permisalan itu sudah nampak jelas. Kalau sudah dimisalkan dan yang menjadi permisalan itu sudah nampak jelas, kemudian tak juga faham, maka orang yang seperti inilah orang yang tidak memanfaatkan akal. Anak kecil saja, coba tanya anak kecil. Nah, bagaimana ini rumah laba-laba ini? Kuat atau lemah? Anak kita pun pandai dah, lemah. Nah, apalagi kalau kita buktikan pula kepadanya. Kita ambil lidi tadi umpamanya, kemudian kita tiup dia, umpamanya kencang sedikit, bergoyanglah rumah laba-laba itu. Kemudian lebih kencang lagi, laba-laba dengan rumahnya terbang sekali. Maka kita tanya pada anak sekali lagi, nak, bagaimana rumah laba-laba itu? Apakah kuat atau lemah? Cepat sekali anak menjawab, lemah. Kalau begitu bermakna anak ini telah memanfaatkan akalnya. Jadi sekarang ini bagaimana? Kita lihat umat kita ini meminta perlindungan kepada siapa umat kita ini sekarang nih? Coba lihat, dahulu ada peperangan antara negara Islam dengan negara Islam, antara Saudi Arabia dengan Kuwait. Pernah dengar ini kisah perang belum berapa lama lagi. Kemana minta perlindungannya? Kemana minta pertolongannya? Ke musuh. Akhirnya musuh mendapat pangkalan tentara di negeri umat Islam yang selama ini mereka tak dapat. Ini dia peluang dapat. Mungkin yang buat mereka berkelahi itu pun musuh itu juga, supaya ada sebab untuk masuk ke tengah negeri umat Islam. Bermakna kita ini betul-betullah tidak
memanfaatkan akal. Kemana perginya ayat ini? Sampai-sampai surah yang mulia ini Allah sebut namanya dengan surah Al-Ankabut. Padahal semua ayat ini tidaklah ceritanya tentang Al-Ankabut. Hanya ayat ini aja menerangkan tentang Al-Ankabut, tapi Allah jadikan dia sebagai nama satu surah supaya menarik perhatian kita. Tapi perhatian kita tak ke sini rupanya, entah kemana perginya. Karena memang tidak memanfaatkan akal. Tapi kalau kita sebut tak memanfaatkan akal, marah pula dia. Tapi begitulah keadaan. Sabar-sabar sajalah. Kita ini menyampaikan pengetahuan. Dan ini tidak terbatas kepada negara-negara tertentu saja, kepada siapa saja yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Sekarang ini janganlah sebuah negara yang kecil-kecil sajalah sekarang ini, kecil-kecil umpamanya, fenomena yang terjadi ini karena kebodohan kita juga akhirnya terjadi, yaitu karena banyaknya program-program tentang hantu, tentang jin, tentang mistik, akhirnya banyak orang yang kerasukan masuk jin ke dalam badannya. Bagaimana penyelesaiannya? Mestinya penyelesaiannya ruqyah. Tapi sebenarnya kalau seseorang itu senantiasa baca Quran, kemudian beribadah kepada Allah, senantiasa berzikir, tak akan mungkin jin itu berani masuk ke dalam tubuh itu, tak akan mungkin. Tapi karena pertahanan kita itu lemah, benteng kita itu tak kuat, akhirnya jin masuk. Lalu macam mana caranya? Meruqyah diri sendiri tak pula yakin. Akhirnya pergilah ke tukang ruqyah. Maka bertaburlah sekarang tukang ruqyah ini. Sampai ada ruqyah center pula. Zaman Nabi tak ada ruqyah center, tak ada. Ada ruqyah center zaman Nabi? Tak ada. Apa sebab? Sebab semua sudah memiliki pertahanan sendiri. Nah sekarang ini kewalahan ustadz yang meruqyah ini. Masuk satu jin ya umpamanya, mengusirnya lama sekali. Sudah terusir satu, 10 pula yang masuk setelah itu. Berat sekali. Tapi betul itu, yaitu menyelesaikan masalah dengan memohon pertolongan kepada Allah melalui membaca Al-Quran, ruqyah, betul. Itu meminta perlindungan kepada Allah. Tapi ada yang meminta perlindungan bukan kepada Allah. Dia macam laba-laba tadi, meminta perlindungan ke rumahnya, dia pergi ke dukun pula. Tolong Pak Dukun, ini nampaknya jin yang masuk ke dalam tubuh anak saya ini susah untuk dikeluarkan ini, tolonglah. Ada ustadz kemarin kami panggil, ustadz itu pun nampaknya susah untuk mengeluarkannya. Maka mungkin Pak Dukun saja yang bisa menyelesaikannya ini. Maka Pak Dukun pandai pula lah dia. Istilah orang Kamparnya copak-copak bowok. Jampi-jampi. Entah apa yang dia baca untuk mengusir jin tersebut. Karena dukun tersebut punya jin juga, maka dia bersepakatlah sesama dia. Maka dia bacalah jampi, entah apa maknanya. Tertitik dawa di langit, tergenang tawar di bumi, aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun ke dalam batang tubuh si fulan. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, berkat kalimah la ilaha illallah. Fuf. Jangan tulis. Ini mantra. Supaya dapat sugesti dari mantra ini, maka digunakannya kata kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, berkat kalimah la ilaha illallah. Ini nampaknya ada islamiknya ini. Padahal dia meminta kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada jin, kepada selain Allah. Berhasil? Tak akan berhasil. Sebab selain Allah itu lemah. Tapi begitulah, ramai sekali pada hari ini minta pertolongan kepada jin. Barangnya hilang, pamannya mobilnya hilang, minta tolong kepada jin. Supaya laku barangnya karena dia baru buka toko baru, minta tolong kepada jin pelarisnya. Sudah lama tak dapat pasangan hidup, minta jodoh kepada jin melalui bomoh. Ini dah salah jalan.
Siapa yang pergi ke dukun, dia tanya sesuatu kepada dukun, dia benarkan apa yang dikatakan dukun, bermakna dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kafara ala ma nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lemah. Jin itu tak punya kekuatan. Kekuatan jin itu adalah dari Allah juga. Dia juga minta kepada Allah. Jadi mengapa tidak minta saja langsung kepada Allah? Dia tidak yakin kepada Allah, dia lebih yakin lagi kepada selain Allah. Itu adalah kesilapan, bermakna dia telah menyekutukan Allah. Jadi permisalan ini sangat berguna sekali untuk kita pada hari ini, yaitu karena praktek-praktek meminta perlindungan kepada selain Allah banyak di tengah masyarakat. Di dunia politik ada, di dunia ekonomi ada, bahkan di masalah kemasyarakatan pun juga ada. Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung-pelindung adalah perumpamaannya seperti, permisalannya seperti laba-laba. Yang dimisalkan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung. Misalnya laba-laba. Kemudian Allah terangkan tentang laba-laba itu seperti apa, supaya yang dimisalkan itu menjadi terang dalam perkara apa. Tadi sudah disebut dalam perkara mengambil selain Allah jadi pelindung. Maka Allah terangkan bagaimana laba-laba itu mengambil perlindungan. Kepada siapa dia mengambil perlindungan? Siapa yang diinginkannya untuk melindungi dirinya? Rupanya laba-laba itu menginginkan rumahnya sendiri untuk melindunginya. Dia sendiri yang buat dengan air ludahnya, dengan dirinya sendiri, dengan ludahnya dia keluarkan. Kemudian setelah itu dia buatlah rumah. Ittakhadat baita. Ittakhadat maknanya mengambil rumah. Dia buat rumah untuk dijadikan sebagai perlindungan. Kemudian kata rumah ini pula bagi laba-laba itu adalah sesuai juga dengan kata perlindungan. Karena biasanya rumah dibangun untuk melindungi dari hujan, melindungi dari panas. Jadi ketika Allah membuat permisalan, ini permisalannya sangat tepat sekali. Dari segala aspek, dari segala sisi, kajilah. Sangat tepat sekali. Meminta perlindungan kepada selain Allah supaya dia merasa aman. Tolonglah, saya ini nampaknya didengki dan difitnah oleh orang ini. Maka tolonglah Pak Dukun, berikan saya perlindungan supaya saya aman dalam mencari rezeki. Sama seperti amannya seseorang di dalam rumah. Allah buat permisalan. Permisalannya seperti laba-laba yang meminta perlindungan kepada rumahnya. Rumah. Itu hebatnya ayat Al-Quran. Permisalannya sangat tepat sekali. Kemudian tadi sudah kita terangkan mengapa sarang laba-laba itu disebut sebagai rumah. Karena ada tiang-tiangnya juga. Tiang-tiangnya itulah yang mengokohkannya. Rumah itu kuatnya di tiang. Tiang tak kuat, roboh. Kuatnya rumah laba-laba itu di tiangnya. Tiangnya itu yang melekat ke dinding-dinding itu. Buang tiangnya itu, habislah sudah. Sebesar apapun sarang laba-laba itu, kadang-kadang sampai 1-2 meter besarnya. Kalau laba-labanya besar 1-2 meter. Tapi putuskanlah tiang-tiangnya itu yang melekat ke dinding, maka rumahnya yang besar pun tidak ada gunanya. Wa inna auhanal buyut, Allah sendiri menerangkan tentang rumah laba-laba itu seperti apa keadaannya. Sesungguhnya rumah yang paling lemah labaitul ankabut, rumah laba-laba paling lemah. Rumah burung itu lebih kuat dari rumah laba-laba. Rumah burung apa? Sangkarnya yang dibuatnya di atas pohon kayu umpamanya. Itu lebih kuat berbanding rumah laba-laba yang sangat lembut dan lemah sekali. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka itu mengetahui, kalaulah mereka itu berilmu. Apa makna ujung ayat ini? Kalaulah mereka berilmu dengan ilmu yang sedikit saja. Ini seperti anak kecil tadi. Ilmu anak kecil ini sedikit sekali. Baru mulai hidup.
Kalaulah mereka itu berilmu dengan ilmu yang sedikit sekali, tentu mereka itu akan mengetahui bahwasanya rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Kalau dengan ilmu sedikit saja sudah faham, bermana tak patut untuk meminta perlindungan kepada selain Allah. Ini dia ayat Al-Quran, memberikan pesan yang terang, yang jelas. Kemudian Allah terangkan tentang ilmunya, supaya manusia itu memahami bahwasanya disembah selain Allah itu, yang disembah selain Allah itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini di ayat berikutnya, ayat yang kedua. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang mereka seru selainnya, selain Allah itu, dari sesuatu apapun yang diseru itu, entah dia jin, entah dia apalagi yang disembah, pohon yang besar, batu yang besar, kemudian lagi ada yang menyembah matahari di Jepang, ada yang menyembah sapi di India, ada yang menyembah buaya di Irian Jaya, ada yang menyembah apalagi yang lain selain Allah yang disembah. Banyak sekali manusia yang menyembah selain Allah. Kalau di tempat kita ini ada yang menyembah keris, cincin, azimat, tangkal, karena itu adalah benda-benda yang membuatnya berhubungan dengan jin, sehingga apapun yang diperintahkan oleh jin maka dia pun tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh itu bermakna sesembahan itu yang disembah. Tunduk dan patuh itu hanya kepada Allah. Memimpi dia malam hari, dalam mimpinya itu datang orang yang berjubah berwarna putih dengan janggutnya yang panjang. Kemudian dia katakan, wahai fulan, kamu ini telah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dipilih, maka beruntunglah kamu. Nampak pula di belakangnya ada Ka'bah umpamanya, kemudian cahaya bersinar-sinar. Bangun kamu dari tidurmu dan lihatlah di bawah bantalmu ada keris. Apa yang perlu kamu lakukan adalah kamu basuhlah kerismu itu, kamu mandikanlah kerismu itu dengan air Zam-Zam. Baca Al-Fatihah 3 kali, baca salawat Nabi 3 kali, dan kamu wahai fulan akan bisa mengobati orang yang sakit langsung tanpa belajar. Oh iya juga, ini siapa yang tak mau menyembuhkan orang sakit? Akhirnya dia bangun, dia tengok ada keris. Ini dia anugerah dari Allah. Anugerah pula dia katakan. Itu anugerah dari syaitan itu, dari jin. Kemudian dia pun mandikanlah seperti yang diperintahkan dalam mimpi. Bermakna dia telah menyembah, bermakna dia telah tunduk dan patuh. Karena menyembah itu maknanya tunduk dan patuh. Dengan air Zam-Zam, dengan air Zam-Zam. Baca Fatihah, baca Fatihah. Baca salawat Nabi, baca salawat Nabi. Akhirnya terjalin hubungan sudah dengan jin. Rupanya yang dia lihat di dalam mimpi itu adalah jin. Jin mampu menyerupakan diri dengan seorang yang nampak warak, taat. Oh, mampu, mengapa tidak? Akhirnya jadilah dia dukun baru sekarang ini. Baru dilantik melalui mimpi tersebut. Akhirnya dia sesatkanlah orang lain. Dan datanglah orang beramai-ramai, beribu banyaknya. Kita jumpa sekarang ni, ada anak kecil bermain-main dia di waktu hujan, kemudian dia dapat batu, kemudian batu itu dimasukkan ke dalam gelas yang ada air dalamnya, kemudian dipercikkan air itu, maka sembuhlah penyakit manusia. Beribu orang datang ke anak kecil tersebut. Siapa nama anak kecil itu? Tak perlu tahulah entah siapa namanya, tapi itulah dia kenyataan di tengah masyarakat. Ramai pula orang yang percaya. Dan tahap lagi yang lain yang kita lihat, mereka itu adalah menyembah selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Yang selain Allah itu adalah lemah. Bukan hanya bangsa jin yang lemah, manusia pun lemah, apalagi
musuh-musuh Islam, minta perlindungan, pertolongan kepada musuh-musuh Islam. Lemah. Allah sendiri yang akan mengalahkan mereka. Allah akan mengalahkan mereka, kemudian minta perlindungan pula kepada mereka. Oh, lemah. Seperti umpamanya di Syria, sekarang ini terjadi di Syria. Orang-orang yang tak mengerti itu minta perlindungan dia kepada musuh Islam. Tetapi pejuang-pejuang Islam, meskipun mereka itu punya senjata seadanya saja, mereka tidak minta perlindungan kepada musuh Islam. Mereka bergerak sekarang ini. Meskipun sudah 70.000 orang dibunuh, bahkan baru-baru ini ulama terkenal pun dibunuh. Itu Syekh Ramadan Al-Buti dibunuh. Padahal ulama ini sudah sangat lembut sekali sikapnya terhadap rezim yang berkuasa di sana, tapi dibunuh juga. Karena diberitahu bahwasanya akhir-akhir sebelum beliau dibunuh itu beliau memberikan pernyataan yang agak tegas. Nah, mungkin karena ketegasan itu maka beliau menanggung resikonya, dan itu sudah sunnatullah. Ia akan melemahkan? Tidak, dia akan menguatkan lagi perjuangan umat Islam. Meminta pertolongan kepada selain Allah? Tidak, meminta pertolongan kepada selain Allah lemah. Seperti laba-laba meminta perlindungan kepada rumahnya sendiri. Pagi tadi siapa yang mengikuti perkembangan berita di Syria? Tadi pagi relawan sudah menduduki salah satu dari lapangan terbang yang ada di Syria. Jadi kita lihat bukannya bisa dihancurkan, malah menjadi kuat. Mengapa jadi kuat? Sementara musuh yang dihadapi besar-besar. Rezim itu bersama dengan negara Syiah lainnya, bersama dengan Iran, bersama dengan Libanon, bersama dengan Irak. Dalam waktu yang sama, pejuang-pejuang Islam ini juga menghadapi Amerika dan sekutu-sekutunya, karena Amerika berkepentingan juga untuk menguasai Syria. Dalam waktu yang sama, pejuang-pejuang Islam juga berhadapan dengan Rusia, dengan Cina komunis. Karena Cina tak mau kekurangan, tak mau ketinggalan. Rusia juga tak mau ketinggalan, sebab Syria adalah juga negara yang bisa memberikan manfaat pada mereka. Nah, jadi ada 3 musuh di hadapan sana. Mau minta tolong kepada siapa? Yang 3-3 ini monster semua ini. Tahu monster, ha? Makhluk besar-besar semua ini. Minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Jangan tenggelam pula dalam dongeng jadi Power Rangers pula lagi. Tak akan berubah badan itu, tidak. Karena anak-anak kita ini disuguhkan dengan dongengan. Jadi Ultraman umpamanya. Enggak. Kita ini akan berubah menjadi orang yang kuat dan maha kuat kalau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Maka Allah menyebutkan yang maha perkasa itu adalah wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ayat nih kalau kita baca ketika kita berperang melawan musuh, ini tak ada lagi ini. Ragu-ragu tak ada lagi. Teragak-agak untuk mengambil sikap tidak ada lagi. Berani untuk menghadapi musuh. Maka ayat ini mungkin pada waktu sekarang ini tak terasa betul oleh kita. Tapi kalau sudah berada di keadaan yang sangat kritis sekali dan kita tak tahu kecuali Allah saja yang akan membantu kita, maka ketika itu kita akan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tapi kalau tak tahu sekarang bagaimana mau berserah diri kepada Allah ketika itu? Mungkin malah berserah diri kepada musuh, habis sudah kembali dijajah. Seperti sebahagian negara Islam minta tolong kepada selain Allah, akhirnya dijadikan boneka oleh musuh, maka dimainkan oleh musuh. Tidak ada harga, tidak ada nilai. Nampak berkuasa di negeri sendiri, tetapi sebenarnya dia dikuasai oleh musuh di negerinya sendiri. Ujung ayat penutup, watilkal amsal, dan itulah dia permisalan. Nadribu halin nas, kami berikan kepada manusia.
kami buat untuk manusia, supaya manusia itu mudah memahami. Tak perlu mereka sendiri yang membuat permisalan, sebab kalau mereka yang buat permisalan belum tentu lagi betul. Maka ketika Allah yang membuat permisalan untuk kita, ini pasti betul. Mudahlah kita untuk memahami hakikat yang sebenarnya. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan tidaklah yang memahaminya, ya'qiluha, ada kata akal, berakal, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Allah guna dua kata sekali yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu akal, ilmu. Wa ma ya'qiluha, dan tidaklah yang memahaminya illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Ada ilmu, sedikit pun ilmu akan memahami permisalan ini. Apalagi kalau memiliki ilmu banyak. Kalau ilmu banyak tapi tak juga faham, bermakna sama dengan tidak berilmu. Ini ayat yang betul-betul mendatangkan kegagahan, karena kita dapat memanfaatkan akal kita sehingga kita mengetahui hakikat yang sebenarnya, dan inilah yang menghantarkan kepada kekuatan yang sejati. Kata ya'qiluha, tinggal lagi menafsirkan kata ya'qil. Ya'qiluha, tidaklah memahaminya. Sebenarnya kata aqala ya'qilu, akal itu maknanya secara bahasa maknanya mengikat. Aqala ya'qilu itu maknanya mengikat. Jadi orang yang berakal adalah orang yang mengikat sebenarnya. Itu secara bahasa. Dari mana kita tahu ini makna berakal ini mengikat? Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi, dia bawa kudanya ke masjid. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, ini kudaku ini, apakah akan kutambatkan kudaku ini, kemudian aku bertawakal kepada Allah, atau ku biarkan saja kudaku ini kemudian aku bertawakal kepada Allah? Yang mana?" Maka Nabi pun menjawab, "Iqil wa tawakkal." Iqil, digunakan kata ya'qiluha, akal. Ikatkan kudamu, mana berakallah kamu, mana berakal, mana ikatkanlah kudamu. Iqil wa tawakkal, dan setelah itu bertawakal kepada Allah. Jadi mana iqil itu maknanya ikatlah. Berakal maknanya ikatlah. Orang yang berakal adalah orang yang mengikatkan dirinya kepada kebenaran. Orang yang berakal. Orang yang berakal ketika ia lemah, kemudian dia mau kuat untuk menghadapi musuhnya yang kuat, maka apabila dia berakal, dia akan meminta kekuatan kepada yang maha kuat. Itu orang yang berakal. Kalau dia ingin dilindungi, maka dia akan minta perlindungan kepada yang maha kuat untuk melindunginya. Itu orang yang berakal. Jadi orang yang berakal adalah orang yang meminta perlindungan, pertolongan, kekuatan, kemenangan kepada Allah. Apabila meminta kepada selain Allah, tidak berakal. Kalau meminta kepada Allah, berakal. Dan tidaklah yang berakal memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Berakal tidak? Kita ini berakal tidak? Karena bahasa kita berakal ini bahasa sensitif ini. Kalau orang mengatakan tak berakal kok, itu marah kita. Orang Minang biasanya kata akal nih. Atau ada lagi yang lebih keras dari ini. Bukan kata akal, digunakan kata otak. Nggak bau tak wajah kok. Itu berat itu. Itu sensitif. Itu bisa berkelahi dibuatnya itu. Apa sebab? Sebab itu adalah yang paling berharga pada manusia. Yang paling berharga itu pula dikatakan tak ada pada kita. Maka kita pun marahlah. Tetapi Allah menggunakan dalam ayat ini, tidaklah berakal kecuali orang yang berilmu tentang apa yang disebutkan ini. Tak berilmu dengan apa yang disebutkan ini, maka dia sebenarnya tidak berakal. Ini ayat Al-Quran ini. Ayat inilah yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang tangguh. Karena
pribadi yang tangguh akan dapat membangun idealisme, pribadi yang tangguh akan mampu menyiapkan kekuatan, pribadi yang tangguh akan istiqamah dalam berpegang teguh kepada dua pusaka, pribadi yang tangguh ia akan berjuang apa saja demi yang dicintai, yaitu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.